Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani. Saat ini saya mengajar di UPTD SMPN Satap 9 Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, mari kita bahas tentang pengertian kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu belum memiliki pengertian yang mengikat secara universal. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Di samping itu, kurikulum dianggap sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman peserta didik. Dan yang tidak kalah penting bahwa kurikulum itu dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Adapun peran dan fungsi kurikulum, yaitu kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah memandu dalam proses belajar peserta didik. Selain itu, kurikulum memuat 4 komponen utama, di antaranya yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan komponen penting dalam pengembangan kurikulum karena sebagai arah semua kegiatan dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum yang baik memiliki kesesuaian dengan perkembangan masyarakat, baik tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Karena salah satu tujuan kurikulum adalah mempersiapkan peserta didik untuk hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, isi atau konten. Isi atau konten merupakan materi yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau konten yang dimaksud adalah mata pelajaran. Yang ketiga, strategi. Mutu proses pembelajaran ditentukan oleh kompetensi pendidik. Strategi meliputi cara yang dimiliki oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi atau penilaian ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menilai proses pelaksanaan pembelajaran secara total yang terdiri dari evaluasi hasil belajar mengajar dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kurikulum kita harus mengalami perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa kurikulum kita perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi yang visioner. Selain itu, saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu peserta didik menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Adapun isu-isu tersebut diantaranya perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut diperlukan 3 pilar pendidikan. Siapakah ketiga pilar pendidikan tersebut? Di antaranya adalah yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Dari pepatah tersebut
dapat disimpulkan perlunya peran serta dari orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada peserta didik. Dalam hal ini, ketiga pilar tersebut harus mampu berkolaborasi secara maksimal. Orang tua memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Di sekolah, guru memfasilitasi pada proses pembelajaran, sementara pemerintah dan seluruh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik. Pada perubahan kurikulum ini, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat memberikan pelajaran yang lebih bermakna kepada mereka. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak penjabaran pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.